Pada abad ke-9 Masehi, di tanah Jawa yang subur dan penuh berkah, berdiri sebuah kerajaan yang besar pernah bersatu, yakni Mataram kuno. Namun, kerajaan yang agung ini kemudian terpecah menjadi dua kekuatan yang saling berseteru selama bertahun-tahun. Dinasti Shailendra, para penguasa Buddha yang membangun Borobudur yang megah. Mereka menguasai jalur perdagangan laut, kaya dari rempah-rempah dan hasil bumi. Rakyatnya hidup tentram dalam ajaran Buddha tentang kasih sayang dan juga kebijaksanaan. Lalu selanjutnya dinasti Sanjaya, keturunan raja-raja Hindu yang perkasa, membangun Prambanan yang menjulang serta menguasai jalur perdagangan darat. Para kesatrianya terkenal gagah, berani, dan rakyatnya hidup dalam tradisi Hindu yang kuat. Paduka Raja Samaratungga, kekuatan dinasti Sanjaya makin besar. Pangeran Rakai Pikatan adalah pemimpin yang cerdik. Mereka bisa menyerang wilayah kita kapan saja. Aku tahu, tapi aku tidak ingin negeri ini terpecah. Aku ingin kedamaian, bukan pertumpahan darah. Kita harus mencari jalan damai yang lebih halus dari pedang. Kedamaian adalah jalan Sang Buddha. Namun, kedamaian kadang butuh diplomasi. Paduka, mungkin melalui pernikahan menyatukan mereka dengan ikatan cinta. Pramodawardhani putriku, ia adalah satu-satunya jalan aku menikahkan putriku Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Ini bukan hanya pernikahan, ini penyatuan dua kekuatan besar. Putri diminta untuk menghadap raja. Di mana ayahanda berada? Di dekat taman. Ada apa, ayahanda? Duduklah putriku. Putriku, ayahanda meminta sesuatu darimu, sesuatu yang sangat besar. Ayahanda, apa yang harus saya lakukan? Menikahlah dengan Rakai Pikatan, pangeran dari dinasti Sanjaya. Tidak, ayah, saya tidak mau. Dia adalah pangeran dari Wangsa yang selalu ingin menyingkirkan kita. Tenanglah putriku, tapi ini untuk kebaikan kita semua, demi rakyat. Kebaikan apa yang ayahanda maksud? Mengapa harus mengorbankan diriku? Dan kenapa harus pernikahan untuk menyatukan? Karena dengan bersatunya kalian akan menimbulkan perdamaian dan tidak ada lagi yang saling menjatuhkan di antara dua kekuatan besar. Jika itu demi rakyat, saya bersedia. Pramodawardhani, duduklah. Apakah kau tidak takut? Kita berbeda keyakinan. Dunia akan memandang kita aneh. Takut? Mengapa? Cinta tak bertanya siapa Tuhanmu, Pikatan. Tapi aku percaya, melalui perbedaan inilah kita bisa menunjukkan bahwa Mataram bisa bersatu. Aku setuju. Jika kita bersatu, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang Mataram yang utuh. Hindu dan Buddha berjalan beriringan. Kasta dan ketaatan tidak lagi menjadi tembok. Rakai Pikatan, aku berharap dari perbedaan inilah kita bisa lahir kekuatan yang lebih besar untuk negeri ini. Kekuatan untuk membangun, bukan untuk merusak.
Aku akan menjagamu dan menjaga Mataram. Bersama kita akan membangun masa depan yang damai. Hari ini aku menyerahkan putriku kepada pemuda dari Wangsa Sanjaya, sebuah simbol persatuan Mataram, sebuah janji yang disaksikan oleh para dewa dan Sang Buddha. Aku bersumpah akan menjaga perbedaan ini sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Aku akan melindungi kehormatanmu dan keyakinanmu. Dan aku akan menjadi jembatan, bukan lagi tembok, bagi dua kepercayaan yang besar ini. Aku akan berjalan di sisimu, membangun Mataram bersama. Siwa dan Buddha berdampingan, siapa menyangka? Dan malam saling melengkapi untuk membentuk satu hari utuh. Dari rahim konflik lahir kedamaian, dari perbedaan lahir kekuatan. Mataram kuno menjadi saksi ketika Hindu dan Buddha bersanding, bukan bertarung. Ketika cinta menjadi jembatan kerajaan, dari pernikahan Brahmo Dawardhani dan Rakai Pitakan, lahirlah peradaban dua cahaya satu tanah Mataram.